Ini mohon maaf harus penyesuaian ya. Baik, jadi gini, Saidah dan Ustadz semua. Jadi ini adalah penampang otak. Kalau tadi yang sebelumnya, ini penampang otak ketika diberikan formalin. Nah, ini otak ketika diberikan formalin, jadi diawetkan. Bentuknya seperti itu. Jadi kurang lebih sebesar kepalan tangan. Nah, kepala tangan kita itulah otak kita, gitu. Iya, jadi mengikuti betul. Nah, jadi Saidah sama Ustadz sudah tahu juga kan kalau untuk mengukur tinggi kita tinggal merentangkan tangan kita. Nah, ini adalah tinggi badan kita. Gitu. Dari ujung sampai ujung. Jadi kalau ini diukur, nah itu adalah tinggi badan kita. Gitu sebetulnya. Baik. Ya, jadi memang Allah sangat rapi, sangat sempurna menciptakan manusia gitu ya, sehingga kita nggak perlu alat bantu lain, semuanya sudah ada di kita. Begitu. Jadi ini penampangnya, itu ada otak besar namanya neokortex. Disitulah semua memori kita tersimpan. Bahkan itu kan ada lekukan-lekukannya itu ya, itu ada sulcus namanya. Itu di dalamnya ada banyak sekali neuron-neuron yang itu saling terkait. Makanya kalau misalnya nanti Saidah dan Ustadz itu berhadapan dengan anak-anak, kok anak-anak susah sekali ya mengerjakan sesuatu gitu kan, susah sekali ya untuk berbicara sesuatu, susah sekali untuk mengungkapkan sesuatu. Itu sebetulnya mereka sedang membentuk sambungan-sambungan neuron itu gitu. Jadi pelan-pelan sama seperti orang membangun jembatan. Awalnya kan dari ujung ke ujung susah, tapi terus kemudian semakin mudah semakin lama maka akan semakin mudah dilewati. Begitulah kecerdasan manusia terus bertumbuh. Itu makanya ketika ada orang kena stroke sebetulnya, maka di bagian situ, bagian otak tersebut itu yang rusak. Gitu. Rusaknya kenapa? Rusaknya adalah karena terkena darah. Kan pembuluh darahnya pecah. Gitu. Nah, jadi otak itu sebetulnya tidak dialiri oleh darah. Gitu. Yang darah itu mengalir melalui pembuluh darah di sini. Nah, ini nih. Ini bagiannya. Gitu ya. Itu jadi kalau yang merah-merah itu pecah, itu membanjiri otak, dan otak itu darah itu membanjiri otak, dan otak itu darah itu banyak toksin. Jadi dia selain membawa sesuatu, membawa oksigen, juga membawa toksin gitu. Itulah kenapa akhirnya orang yang stroke itu bagian otak situnya rusak, sehingga dia seperti anak kecil lagi. Jadi dia berusaha untuk belajar lagi, tapi menggunakan bagian otaknya yang lain yang belum rusak. Begitu. Nah, jadinya. Oke, nah ini juga masih ingat Saidah dan Ustadz waktu kecil, kayaknya ini masih generasi yang dulu. Kadang kalau kita main sama teman-teman, kalau misalnya kita berperilaku yang agak kurang sedikit gitu, kita sering dibilang gini. Nah, gitu kan? Gitu ya, dasar otaknya. Padahal sebetulnya cara kerja otak itu memang miring. Jadi kalau misalnya Saidah dan Ustadz itu mengangkat tangan kanan, itu yang bekerja adalah otak kiri. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita mengangkat tangan kiri, maka yang bekerja adalah otak kanan. Gitu. Mata juga seperti itu. Jadi memang saling menyilang. Gitu, saling menyilang gitu ya. Jadi kalau misalnya left handed, maka yang paling bekerja itu adalah otak kanan. Gitu. Makanya rata-rata orang yang kidal itu terbiasa untuk dia satu kreatif, bukan menjudge orang yang kalau kanan kadal berarti kan. Kalau kiri kidal, kalau kanan kadal berarti. Gitu. Ya, kanan dari lahir gitu. Kalau kidal kan kiri dari lahir. Jadi memang seperti itu, dan biasanya orang yang kidal itu maka dia ambidextro. Dia bisa menulis kanan dan kiri. Jadi dia bisa nulis. Gitu. Nah, jadi memang akhirnya otak manusia itu bekerjanya adalah menyilang. Jadi nanti kalau misalnya ketemu Ustadz sama Saidah, ketemu sama anak-anak,
manggilnya Mbak Saida gitu ya. Saya dikatain sama teman-teman di dekat rumah begini gitu. Nggak apa-apa, itu memang sudah benar. Gituin aja. Gitu. Kalau misalnya, wah tambah parah begini sama begini, jadi gini silang, ya itu lebih benar lagi. Gitu. Karena memang bekerjanya seperti ini. Gitu. Jadi left hemisphere sama right hemisphere. Jadi kanan dan kiri. Gitu. Ya. Dan bisa dibayangkan waktu itu di Amerika ada penelitian, kalau misalnya otak itu tidak bekerja menyilang, maka kita tidak akan bisa jalan seperti yang sekarang. Gitu. Jadi kanan dan kirinya kan kita jalan begini kan. Nah, kalau itu tidak menyilang, itu jalannya akan seperti ini. Gitu. Iya. Begitu. Karena kan otaknya udah nggak bekerja kalau mau. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Penelitiannya menunjukkan seperti itu. Gitu. Ya, jadi sekarang kalau misalnya nanti ada anak-anak yang berkata bahwa ini saya dikatain misalnya atau diledekin gitu, seperti itu ya udah gitu bilangnya, memang kerja otak kita seperti itu. Oke, itu kemudian nah bagaimana cara mengetahui kinerja otak. Jadi sebelumnya tadi juga sudah disampaikan, ini kan kita membahas mengenai komunikasi, tapi saya dalam hal ini lebih prefernya adalah mencoba untuk menjelaskan dulu bahwa ketika dalam berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan itu memang beda. Ya, beda dalam hal perlakuannya gitu ya. Kenapa bisa beda? Karena otaknya pun Allah ciptakan beda. Gitu. Nah, nanti kita lihat makin lama bagaimana apa saja perbedaan antara otak laki-laki dengan otak perempuan. Gitu. Jadi otaknya Ustadz dengan otaknya Saida itu beda. Gitu. Oke, gimana cara mengetahui kinerja otaknya? Ya melalui fMRI gitu. Jadi mengulas kerja otak tanpa menggunakan radiasi. Jadi sudah mulai ditinggalkan menggunakan satu lagi CT scan ya. Ya, itu kenapa? Karena itu ada radiasinya. Sementara kalau ini menggunakan magnet. Nah, jadi memang akhirnya banyak sekali rumah sakit itu yang punya fasilitas fMRI ini itu dibuat bagus, karena kalau misalnya mau anak-anak, fMRI ini ketika mengambil untuk anak-anak kan mereka harus diam gitu, sehingga ruangannya itu dibuat bagus sekali, saya ketika masuk di sini, wow, masya Allah gitu, baru nemu sekolah yang bagus, ini salah satunya gitu. Gitu ya, mantap. Jadi mesinnya itu dibuat sedemikian rupa bagus, ya ini memantau aliran darah ke bagian-bagian yang berbeda di otak. Gitu. Ya, kemudian juga hasilnya itu ada terlihat, dipindai, di scan bagiannya. Nah ini seperti ini nanti. Ini bagiannya, jadi ketika masuk dia di sini, ini di scan akan munculnya seperti warnanya merah-merah gitu.